Ini cepet banget, jadi bahkan nggak sampai 1 detik, ya, berkali-kali lipat lebih cepat ya. Jadi mekanisme worker ini teman-teman bisa manfaatkan untuk mempercepat proses-proses yang serupa banyak dan dia bisa dijalankan di belakang gitu pada dasarnya. Oke, bagian yang pertama di sini kita punya sebuah fungsi namanya getAll, dan di fungsi getAll ini kita akan melakukan perulangan sebanyak 1 sampai 100 kali. Jadi ada 100 kali perulangan, dan di dalam perulangan ini kita mengambil data dari jsonplaceholder.typecode.com. Nah, di sini kita ngambil data post berdasarkan ID-nya ya. Nah, nanti ID ini kita isi dari indeks setiap perulangan gitu ya. Jadi kalau perulangannya I ke-1 atau indeks ke-1 gitu, maka di sini kita ambil post yang ID-nya 1. Kalau indeksnya 30 berarti kita ambil post yang ID 30 gitu, dan seterusnya sampai 100 kali gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ambil data dari JSON placeholder, di sini kita baca datanya dan kita simpan di variabel data. Lalu setelah itu kita convert ke JSON, atau kita convert JSON-nya menjadi map. Nah, setelah menjadi map di sini, maka akan kita tampilkan data map-nya. Di sini yang kita tampilkan hanya key ID saja. Kenapa? Karena kalau kita tampilkan semua nanti printnya terlalu banyak, jadi kurang bersih gitu ya, kurang nyaman dilihat. Dan rasanya kalau kita tampilkan ID itu udah cukup untuk mewakili data yang lainnya gitu. Yang jelas, yang pasti di sini datanya udah dapat ya gitu ya. Jadi makanya kita bisa tampilkan ID-nya. Oke, itu untuk getAll. Berarti titik paling beratnya adalah melakukan request ke JSON placeholder di sini sebanyak 100 kali. Oke, kemudian untuk bagian main, pada dasarnya di sini di bagian main kita menjalankan fungsi getAll yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi di luar itu kita akan catat di sini berapa lama fungsi getAll ini selesai dilakukan gitu. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk getAll bisa mulai berjalan sampai selesai. Nah, itu akan kita catat dan akan kita tampilkan di akhir proses. Oke, dan sekarang kalau kita jalankan pakai perintah go run get 100 ya, terus main.go, di sini kita enter, maka nanti akan tampil di sini ID dari postnya 1 2 3 4 5 seperti itu, dan seterusnya di sini masih jalan. Nanti seharusnya sampai ke ID yang 100 ya. Jadi sampai ID yang ke 100 ini baru prosesnya selesai. Nah, di sini sudah muncul teman-teman bahwa proses getAll tadi atau fungsi getAll yang sudah kita jalankan itu membutuhkan waktu 18 detik ya, ini kurang lebih. Nanti kalau kecepatan internetnya berbeda, maka di sini hasilnya akan berbeda juga ya. Tetapi nanti untuk membandingkan kita akan pakai koneksi internet yang sama. Jadi kurang lebih nggak akan jauh beda ya. Nah, berikutnya kita akan cek ke cara yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya worker ya. Teknik worker ini kita lakukan seperti berikut. Nah, di sini sama fungsinya ada getAll. Bahkan di dalam main ini juga sama sebenarnya. Jadi di bagian main ini sama, itu menjalankan getAll dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dan akan ditampilkan di akhir. Yang menjadi pembeda adalah mulai dari fungsi getAll-nya. Nah, di sini kita
tidak langsung menjalankan perulangan, tetapi kita membuat sebuah wait group. Nah, wait group ini nanti kita gunakan untuk menunggu semua worker selesai bekerja gitu ya. Nah, jadi kita mengelola workernya itu menggunakan wait group. Nah, setelah itu di dalam di bagian sini, setelah kita membuat wait group, kita menjalankan perulangan yang sama seperti sebelumnya dari 1 sampai 100. Nah, di sini untuk tiap perulangan kita akan mengisi ruang di dalam wait group sebanyak 1 ya, karena kita akan menjalankan sebuah go rutin untuk workernya. Jadi nanti tiap perulangan dia akan membuka go rutin baru, sehingga worker akan berjalan di belakang gitu ya. Dan ketika worker selesai berjalan, di sini nanti kita akan mengosongkan satu ruang dari wait groupnya. Jadi supaya wait-nya bisa selesai juga gitu ya. Jadi kita pakai wait group.done ini. Oke, kemudian intinya adalah di bagian get all worker. Nah, kenapa namanya get all worker? Karena di sini fungsi utamanya adalah get all, dan karena fungsi worker ini dia adalah worker dari get all, ya udah kita kasih nama aja get all worker, artinya worker dari fungsi get all. Nah, di sini dia menerima parameter ID, dan ID ini adalah indeks dari perulangan. Berarti sama seperti sebelumnya, itu indeks dari perulangannya 1 sampai 100 gitu ID-nya. Nah, kemudian di fungsi get all worker ini dia akan menerima ID tadi dan akan menjalankan request atau mengambil data ke JSON placeholder di sini. Jadi kita bukan get-nya di dalam get all ya. Jadi HTTP request-nya kita bukan di dalam get all, tapi di dalam worker-nya. Oke, jadi setiap worker yang dia jalan di go rutin, berjalan di belakang, nah dia akan menghubungi atau ngambil data di JSON placeholder gitu. Setelah proses pengambilan data, kita akan baca respon dari JSON placeholder. Di sini kita simpan di variabel data, lalu kita ubah data yang sebelumnya itu menjadi map ya. Nah, data sebelumnya itu JSON sebenarnya, dan di sini kita unmarshal atau kita ubah menjadi map. Kemudian di sini akan kita return data, kita return ID dari postnya ya. Dan kemudian di sini kita tampilkan ID-nya tadi. Oke. Karena di sini kita returnnya ID, berarti data di sini isinya adalah ID. Oke, kemudian kita tampilkan. Jadi sebenarnya kurang lebih sama get all yang di sini dengan get all yang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menampilkan ID post yang didapatkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk jalankan langsung. Oke, di sini kita buka satu terminal baru aja. Kemudian kita jalankan go run get 100 tapi yang worker, lalu kita jalankan yang file main.go dan kita tekan enter di sini. Ya, maka di sini teman-teman akan lihat bahwa prosesnya udah selesai ya. Ini cepat banget, jadi bahkan nggak sampai 1 detik, ya. Nah, artinya di sini kalau misalkan ada perbedaan internet, palingan selisihnya 3 detik gitu ya, 3 detik atau 5 detik. Nah, di sini sampai berkali-kali lipat lebih cepat ya. Jadi bahkan nggak sampai 1 detik. Nah, jadi mekanisme worker ini teman-teman bisa manfaatkan untuk mempercepat proses-proses yang banyak, serupa, banyak, dan dia bisa dijalankan di belakang gitu pada dasarnya. Nah, cuman teman-teman perlu perhatikan bahwa kalau yang menggunakan worker di sini ID-nya tidak berurutan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perlu ID yang berurutan, nanti di akhir proses
setelah worker selesai berjalan, teman-teman bisa sorting. Nah, jadi tetap bisa menggunakan worker, tapi untuk urutannya tetap bisa berurutan juga gitu ya.